Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran IPS kelas 7 semester genap, bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subbab kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia, menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. 1. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lainnya jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka kita perlu belajar ilmu ekonomi. Berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, yang merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber lain yang menjadi bahan atau untuk menghasilkan barang-barang dan jasa jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan, yang kemudian masalah itu dikenal dengan masalah. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi makanan. Begitu juga yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya perabotan rumah tangga, lemari, jam tangan, radio, dan sabun. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya perhiasan emas, berlian, sepeda motor, mobil, dan lain. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya makanan, minuman, dan kebutuhan masa yang akan datang
adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya pekerjaan dan tabungan untuk anak. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan individu atau pribadi. Kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhan dilakukan secara individu. Contohnya makan, minum, mobil, sepatu, kacamata, dan lain-lain. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Kebutuhan manusia antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah. Kedua, tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sanad untuk memenuhi, dan sebaliknya semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Keenam, status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Ketujuh, perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya dibedakan menjadi 1. Barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik, contohnya sepatu dan air mineral. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, misalnya sinar matahari, udara. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain dibedakan menjadi barang substitusi, yakni barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, nasi bisa diganti dengan singkong atau roti, gula merah diganti dengan gula putih. Kedua, barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, motor dan bensin, kompor dengan minyak tanah atau gas. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia tetapi melalui proses dahulu baru digunakan. Contoh, lahan, mesin, dan 2. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu. Contoh dari barang konsumsi ini adalah buku tulis yang dibutuhkan untuk belajar dan alat tulis. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. 1. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya padi belum diolah menjadi beras atau kayu yang belum dijadikan perabotan rumah tangga. 2. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. 3. Barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. 3. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ada beberapa macam motif ekonomi. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan. Kedua untuk berbuat sosial. Ketiga motif mendapatkan penghargaan. Keempat motif untuk memperoleh Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sekarang saatnya evaluasi. Soal pertama, bagaimana cara mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok seperti makanan tertentu? Kedua, jelaskan manfaat kebutuhan pokok bagi manusia. Ketiga, jelaskan perbedaan barang substitusi dan barang komplementer. Keempat, bagaimana cara mengolah barang mentah agar bernilai jual tinggi. Kelima, jelaskan pengertian prinsip ekonomi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Terima kasih.